Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 12, untuk menyampaikan materi melalui video ini dengan judul materi menulis laporan dan proposal. Yang berikut nama-nama kelompok, nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Nadia Amelia Sofian, yang kedua ada Iralda Lestari Joni, yang ketiga ada Adel Gonda Wodon, dan yang keempat saya sendiri, Gabriel Karepui. Yang berikut, yang pertama, menulis laporan proposal. Pada bab ini, membangun teknik dan gagasan menulis isu yang sangat penting ketika menyiapkan format pesan yang lebih panjang. Pada pesan yang lebih singkat, luangkan waktu sejenak sebelum memulai menulis untuk memastikan bahwa Anda siap mengadaptasi pendekatan Anda pada penerima. Yang kedua, beradaptasi dengan penerima. Seperti halnya sama pesan bisnis yang sukses, laporan dan proposal yang efektif dapat diadaptasi pada penerima yang bermaksudkan besar mungkin. Untuk memastikan keberhasilan laporan, bersikaplah sensitif terhadap kebutuhan penerima, bangunlah hubungan yang kuat dengan penerima, dan kendalikan gaya dan nada bicara. Yang ketiga, menyusun laporan dan proposal. Sebagaimana dengan komunikasi tertulis lainnya, teks laporan dan proposal memiliki 3 bagian utama: pendahuluan, isi, dan penutup. Isi dan panjang setiap bagian bervariasi dalam hal jenis dan tujuan dokumen, struktur organisasi dokumen, panjang dan kedalaman materi, derajat, formalitas dokumen, dan hubungan Anda dengan penerima. Pendahuluan atau pembukaan merupakan bagian pertama dari teks dalam laporan atau proposal. Pendahuluan yang efektif setidaknya menjangkau 4 hal. Yang pertama, memosisikan laporan atau proposal pada konteks yang lebih luas dan mengaitkan pada masalah atau penugasan. Yang kedua, memperkenalkan subjek atau tujuan laporan atau proposal yang mengindikasikan alasan mengapa sudah kita penting. Yang berikut, ketiga, meninjau terlebih dahulu gagasan dan aturan yang mencakupnya. Yang terakhir, 4, membawa semua item tindakan satu tempat dan memberikan detail tentang siapa yang harus melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Bagian isi adalah bagian tengah dari teks dalam laporan dan proposal. Isi terdiri dari bagian atau bab utama dengan berbagai tingkatan judul pada dokumen yang panjang. Bagian ini menyajikan rumah menganalisis dan menginterpresentasikan informasi yang dikumpulkan selama ini penyelidikan dan mendukung rekomendasi atau kesimpulan yang dibahas dalam dokumen. Isi ini mencakup bukti, informasi mendetail yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi. Yang berikut, bagian penutup adalah bagian terakhir dari teks dalam laporan atau proposal. Bagian ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menekankan poin utama. Yang kedua, meringkas manfaat bagi pembaca jika dokumen membutuhkan perubahan atau beberapa tindakan lain. 3, mengacu kembali pada semua bagian dan meningkatkan pembaca bagaimana keserasian bagian itu. Yang berikut, membawa semua item tindakan satu tempat dan memberikan detail tentang siapa harus melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang berikut, membuat konsep isi laporan. Isi dan kualitas laporan dapat berdampak langsung terhadap keberhasilan profesional Anda karena menunjukkan seberapa baik Anda memiliki rekan, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, mengembangkan dan mendukung rekomendasi. Dengan kata lain, kredibilitas dan prospek masa depan Anda dipertaruhkan dalam setiap laporan bisnis yang Anda tulis. Anda akan membuat laporan yang berhasil jika isinya 1. Akurat,
2 lengkap, 3 seimbang, 4 jelas dan logis, 5 didokumentasikan dengan rapi. Yang berikut pendahuluan laporan. Elemen tertentu yang harus Anda sertakan dalam pendahuluan tergantung pada sifat dan panjang laporan keadaan ketika Anda sedang menulis dan hubungan Anda dengan klien. Bagian pendahuluan memuat semua topik berikut ini meskipun Anda ingin mengambil dan memilih yang terbaik untuk dimasukkan dalam setiap laporan yang Anda tuliskan. Yang pertama, otorisasi. Yang kedua, masalah, peluang atau tujuan. Yang ketiga, lingkup. Yang keempat, latar belakang. Yang kelima, sumber dan metode. Yang keenam, definisi. Yang ketujuh, batasan. Yang terakhir, pengorganisasian laporan. Isi laporan. Topik yang umumnya tercakup dalam isi laporan meliputi yang pertama, penjelasan tentang masalah atau peluang. Kedua, fakta, bukti, statistik, dan tren. Yang ketiga, hasil studi dan penyelidikan. Yang keempat, diskusi dan analisis potensi pengambilan tindakan. Yang kelima, keuntungan, kerugian, biaya, dan manfaat dari pengambilan tindakan tertentu. Yang keenam, metode dan pendekatan. Yang ketujuh, kriteria pengevaluasian alternatif dan opsi. Yang kedelapan, kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan langsung. Yang terakhir, alasan pendukung untuk kesimpulan atau rekomendasi. Membuat konsep isi proposal. Tujuan umum dari proposal apapun adalah membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu seperti pembelian barang atau jasa, mendanai proyek, atau menerapkan program. Berikut ini adalah beberapa strategi tambahan untuk memperkuat argumentasi. Yang pertama, tunjukkan pengetahuan. Yang kedua, buktilah bahwa proposal Anda berguna. Yang ketiga, telitilah persaingan. Yang keempat, gunakan sikap Anda. Yang kelima, berikan informasi dan contoh konkret. Yang terakhir, kemas proposal dengan menarik. Pendahuluan proposal. Pendahuluan menyajikan dan peringkat masalah yang ingin Anda pecahkan atau peluang ingin Anda gali, beserta solusi yang Anda ajukan. Topik-topik yang tercakup dalam pendahuluan proposal. Pertama, latar belakang atau pernyataan masalah. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, lingkup. Dan terakhir, pengorganisasian. Selanjutnya, isi proposal. Isi proposal mempunyai tujuan yang sama dengan isi laporan lainnya. Isi proposal memberi detail lengkap tentang solusi yang diajukan dan menetapkan apa hasil yang akan diantisipasi. Karena proposal saja didefinisi adalah pesan yang persuasif. Penerima mengharapkan Anda untuk mempromosikan penawaran dengan cara meyakinkan, tetapi profesional. Bagian isi juga mencangkup informasi penting antara lain, yang pertama pendekatan yang diajukan, yang kedua rencana kerja, yang ketiga pernyataan kualifikasi, dan yang keempat biaya. Baik, selanjutnya penutup proposal. Bagian penutup merupakan kesempatan terakhir untuk membujuk pembaca agar penerima proposal Anda. Dalam proposal formal maupun informal, buatlah bagian ini relatif singkat, tegas, tetapi tidak terkesan kurang ajar dan kasar, dan meyakinkan ketika Anda membuat konsep materi untuk bagian pendahuluan, isi, dan penutup dalam laporan dan proposal. Perhatikan seksama kedua isu yang sering menimbulkan masalah bagi para penulis baru, terutama dalam dokumen yang panjang. Pastikan untuk menjaga perspektif waktu yang konsisten seluruh laporan dan bacaan pula para pembaca menentukan cara mereka melalui materi Anda. Berikutnya, menetapkan perspektif waktu yang konsisten. Dalam kerangka waktu laporan Anda akan muncul apakah Anda akan menulis dalam past tense atau present tense. Anda yang dapat membuat bingung para pembaca. Apakah pergeseran tersebut signifikan? Mereka pasti heran, atau Anda hanya kurang berhati-hati. Hapuskan kemungkinan kebingungan semacam itu dengan menggunakan tangan tense secara konsisten. Selanjutnya, 3.4 membantu pembaca menemukan arah.
Laporan terbaik menghasilkan poin yang paling penting yang mudah ditemukan sehingga setiap orang mendapatkannya. Jika Anda ingin para pembaca memahami dan menerima pesan, bantulah mereka dalam mengenali arah dokumen Anda. Untuk memberikan pemahaman keseluruhan struktur dokumen pada para pembaca dan menjaga mereka tetap berada pada jalurnya ketika mereka membaca, pelajari cara menggunakan 3 peralatan yang sangat membantu ini. Misalnya seperti judul, transisi yang mulus, serta tinjauan awal dan tinjauan ulang. Berikutnya judul dan hubungan. Judul atau headings merupakan judul singkat yang memberikan petunjuk pada para pembaca mengenai isi bagian selanjutnya. Judul meningkatkan senter bacaan dokumen dan secara khusus menjadi penandaan yang berguna untuk menjelaskan kerangka kerja laporan. Judul juga secara visual menunjukkan perpindahan dari satu gagasan ke gagasan selanjutnya dan ketika menggunakan gabungan judul dan subjudul. Anda juga dapat membantu para pembaca untuk melihat hubungan antara subkoordinat dan gagasan utama. Berikut transisi. Transisi menghubungkan gagasan dengan membantu para pembaca berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan selanjutnya. Berikut tinjauan awal dan tinjauan ulang. Bagian tinjauan awal atau preview sections memperkenalkan topik penting dengan membantu para pembaca mempersiapkan diri untuk menerima informasi baru. Tinjauan awal terutama berguna ketika informasi itu rumit, tidak berguna, atau tidak dikenal. Bagian tinjauan ulang atau review sections muncul setelah isi materi dan meringkas informasi bagi para pembaca. Tinjauan ulang membantu para pembaca memahami detail, sementara itu tetap menjaga gambaran besarnya laporan panjang dan laporan yang berhubungan dengan subjek yang rumit yang sering memperoleh manfaat dari berbagai bagian tinjauan ulang serta tinjauan ulang yang lebih luas di bagian paling akhir di sebuah dokumen. Tinjauan awal dan tinjauan ulang dapat ditulis dalam format kalimat dalam bentuk daftar yang disusun dengan simbol titik atau gabungan keduanya. Keduanya efektif, tetapi simbol titik atau bullet dapat meningkatkan keterbacaan dokumen Anda dengan adanya tambahan ruang putih pada desain dokumen. 4. Menggunakan teknologi untuk membuat laporan dan proposal. Membuat laporan proposal yang panjang dapat menjadi tugas rangkap besar. Karena itu, memanfaatkanlah peralatan teknologi untuk membantu sepanjang proses. Berikut ini beberapa peralatan terpenting untuk mengembangkan laporan dan proposal, seperti template, dokumen dihubungkan dan diletakkan, yang berikut bentuk elektronik, dokumen elektronik, dan dokumen multimedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.